kaitan dengan fadilah-fadilah nih, agar kami dan juga teman-teman atau sobat IDTV dimanapun berada ini bisa termotivasi nih dengan keutamaan-keutamaan sholat berjamaah. Tentunya kan ini lebih utama barangkali ya daripada sholat munfarid atau sholat sendirian. Jadi ada 3 perkara, seandainya umatku tahu rahasianya, yang 3 perkara pasti mereka akan membalapkan untanya mencari yang 3 perkara. Nanti berebutan, balap ya. Saking ingin mendapatkan pahala yang 3 perkara. Itu tidak ada pahala fadilah berjamaah yang 27. Bahkan bisa jadi batal nanti. Kalau ketika Nabi dengan para sahabat di masjid, datang malaikat Jibril. Kata malaikat Jibril, "Hai Muhammad, Allah menyampaikan salam untukmu." Mana menyampaikan pesan untuk umatmu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Memuji dan bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala. Di kesempatan kali ini kembali bersama saya Cecep Hidayatullah di podcast Idrisiyah TV. Sobat IDTV dimanapun berada, alhamdulillah di tengah-tengah kita di studio podcast Idrisiyah TV telah hadir Bapak Ajengan atau Pak Ustadz Jalaluddin. Assalamualaikum Pak Ajengan. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Kegiatan terus ini ya, padat merayap ya Pak ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan senantiasa disehatkan Pak ini untuk bisa berbagi ilmu ya, tentunya dengan kami ya, dengan sobat IDTV dimanapun berada, juga dengan masyarakat pada umumnya, termasuk juga dengan santri-santri yang ada di Pondok Pesantren Idrisiyah barangkali. Baik, sobat IDTV, insya Allah di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian fikih kita ya, dimana sebelumnya sudah beberapa bahasan kaitan dengan sholat terutama, baik itu kaitan dengan syarat sah ataupun syarat wajib sholat, kemudian rukun-rukun sholat begitu. Nah, insya Allah di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sholat berjamaah nih, kaifiyat sholat berjamaah, atau mungkin bisa disimpulkan dengan syarat sah sholat berjamaah begitu. Nah, nanti kita akan gali ya keilmuan ini dari Bapak Ajengan Jalaluddin. Ini Pak Ajengan, kaitan dengan sholat ini ya, sholat berjamaah ini kan di antara kaum muslimin gitu, barangkali masih ada yang belum tahu ini yang menjadi motivasi begitu ya untuk sholat berjamaah. Apakah sholat berjamaah ini memang diharuskan atau tidak begitu? Kaitan dengan fadilah-fadilah nih, agar kami dan juga teman-teman atau sobat IDTV dimanapun berada ini bisa termotivasi nih dengan keutamaan-keutamaan sholat berjamaah. Tentunya kan ini lebih utama barangkali ya daripada sholat munfarid atau sholat sendirian. Ini seperti apa Pak Ajengan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita berjumpa lagi. Iya, alhamdulillah. TV ya, yang akan membahas tentang syarat sah berjamaah sholat. Yang mudah-mudahan juga jadi motivasi untuk kita semua. Betul. Untuk mengerjakan sholat berjamaah di masjid. Amin. Walaupun kalau melihat secara hukum ada yang berpendapat sunat muakkad. Oh gitu. Ada yang berpendapat fardu kifayah. Bahkan Imam Maliki berpendapat fardu ain. Fardu ain ya Imam Maliki ya. Imam Maliki. Jadi menjadi kewajiban individual gitu ya. Subhanallah. Tapi kalau kita mah jangan melihat hukum, tapi harus melihat siapa yang punya hukum. Betul, nah, betul. Supaya lebih kuat, lebih semangat ya. Lebih semangat, karena nanti kalau melihat hukum kadang-kadang memilah-milah hukum. Akhirnya memilah-milih, akhirnya milih yang lebih ringan. Milih yang enggak akhirnya. Milih yang enggak. Iya. Ya, diantaranya sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sholatul jamaati afdalu min sholatil fardi bisab'i wa isrina darajah. Bahwa sholat berjamaah lebih utama daripada sholat munfarid, sholat sendiri 27 derajat. Ini yang dimaksud 27 derajat, bahwa dalam sholat berjamaah
ada 27 kelebihan. Istilahnya 27 amplop Iya. lah ini 27 amplop. Kalau sholat sendiri mah dapat 1 amplop ya, kasarnya mah gitu ya. Ini Kalau ini 27 amplop. subhanallah. Ini dalam syarah kitab I'anatul Thalibin Juz Sani ya diterangkan tentang hadis tersebut bahwa betul-betul dalam sholat berjamaah ada 27 amplop tadi, 27 kelebihan. Tapi itu ternyata yang sholat berjamaahnya yang datang ke masjidnya sebelum adzan. Oh gitu. Iya, jadi ada 27 ya apabila datang ke masjidnya sebelum adzan. Jadi antaranya amplop yang pertama berangkat ke masjid bisakinah dengan tenang, 1 amplop. Ketika masuk ke masjid niat untuk sholat niat itikaf itu 2 amplop. Kemudian mendengarkan adzan 3 amplop dan yang jadi keutamaan-keutamaan dari sebelum adzan dikumandangkan ya. Ya kalau ke masjidnya setelah adzan mungkin ada berkurang ya. Berkurang mungkin 17 amplop seperti itu. Apalagi kalau ke masjidnya pas lagi qomat ya. Apalagi qomat mungkin ada tinggal 10 mungkin. Itu diantaranya. Itu fadilah-fadilah. Kemudian ada lagi hadis Rasulullah SAW yang menyampaikan law ta'lam salah satun law ta'lamu ummati fihinna la rokadul ibila fi talabihinna. Jadi ada 3 perkara seandainya umatku tahu rahasianya, yang 3 perkara pasti mereka akan membalapkan untanya mencari yang 3 perkara. Nanti berebutan balap ya. Saking ingin mendapatkan pahala yang 3 perkara. Nah, itu yang apa saja itu yang 3 perkara? Pertama as-soful awal. Soft pertama ya. Jajaran pertama dalam sholat berjamaah. Kenapa? Ya diantaranya dalam hadis yang lain nanti ketika di surga semua ahli surga akan menghadap Allah bikin halakoh. Maka jajaran yang pertama para nabi, para rasul dan orang-orang yang istiqomah sholat berjamaah pada sop yang pertama. Jadi kalau melihat di masyarakat, di masjid-masjid, alhamdulillah mereka pada tahu fadilah sehingga sholat itu selalu semua jajaran pertama. Cuman 1 sop aja. Karena tidak ada jajaran kedua. Luar biasa. Karena nggak ada jajaran kedua. Ya, subhanallah. Itu diantaranya. Jadi fadilahnya. Akan berebut ya, membalapkan unta ya. Kalau sekarang mungkin membalapkan kendaraannya ya, entah motor atau mobilnya barangkali ya untuk bersegera ke masjid ya ketika saking ingin sop pertama tadi. Berebut sop pertama tadi. Nah, ini kaitan dengan fadilah keutamaan atau barangkali ada nih Pak Jingan sebagai pengingat barangkali ya nazir ya, atau peringatan bagi kita barangkali ada ancaman atau ya semacam ancaman lah gitu. Seperti apa sih kalau orang meninggalkan berjamaah gitu ya? Ini seperti apa Pak Jingan? Ya diantaranya ada kisah ya dalam kitab Duratun Nasihin bahwa ketika Abu Bakar sholat jenazah dengan sahabat yang lain, tiba-tiba kelihatan di dalam kain kafan si jenazah pas lehernya ada yang bergerak. Ketika beres sholat ternyata ada ular hitam meliliti lehernya sambil mematuk kepala si mayat tersebut. Kemudian Abu Bakar mengambil kayu mau dibunuh. Ternyata si ular tersebut mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kata si ular, kenapa engkau mau membunuh aku? Padahal aku diperintahkan oleh Allah untuk membunuh, untuk menyiksa mayat ini sampai hari kiamat. Jadi diperlihatkan supaya jadi peringatan untuk yang lainnya. Kemudian ditanya oleh Abu Bakar, ma khotoya, apa sih kesalahan mayat ini? Jawab si ular tadi, salasu khotoya, ada 3 kesalahan. 3 kesalahan. Ternyata yang pertama, kana idza sami al adan wal iqamah la yaji'ul jamaah. Mayat ini apabila mendengar adzan dan iqamah tidak datang berjamaah ke masjid. Jadi ini mengabaikan ya. Mengabaikan. Walaupun tadi ada yang berpendapat ini sunat gitu ya. Ada yang sunat muakkad, ada fardu ain bahkan. Tapi kalau melihat ini ancaman ya, bagaimana hukuman dari Allah untuk yang meninggalkan sholat berjamaah. Itu diantaranya. Akan ada lagi kisah ketika Nabi dengan para sahabat di masjid, datang malaikat Jibril
Kata malaikat Jibril, "Hai Muhammad, Allah menyampaikan salam untukmu." Mana menyampaikan pesan untuk umatmu. Kata malaikat Jibril, ini pesan dari Allah. Yang pertama, tarikul jamaah min ummatika la yajidu rihal jannah walau kana amaluhu aksaro min amali ahlil ar. Orang-orang yang suka meninggalkan sholat berjamaah dari umatmu, mereka tidak akan menemukan wanginya surga. Menemukan wanginya saja enggak ya? Apalagi masuknya. Allah. Walaupun amal ibadahnya lebih banyak daripada amal ibadah ahli bumi. Saking banyaknya amal-amal yang lain, tapi mengabaikan berjamaah, itu tidak akan menemukan wanginya surga. Nah, pesan yang kedua dari Allah, kata Jibril, wa tarikul jamaah min ummatika mal'unun fid dunya wal akhirah. Orang yang meninggalkan berjamaah dari umatmu akan dilaknat oleh Allah di dunia dan di akhirat. Jadi kalau dilaknat di dunia, apapun yang diberikan oleh Allah, harta, jabatan, tapi tidak akan terasa nikmatnya, tidak ada barokahnya. Akhirnya berjamaah sumber keberkahan hidup sebetulnya seperti itu. Luar biasa ya, menarik ini ya. Mudah-mudahan jadi motivasi nih buat kita semua ya, terutama untuk saya pribadi dan juga untuk sobat IDTV dimanapun berada. Ini agar lebih semangat lagi berjamaahnya ya, kaitan dengan tadi fadilah-fadilah atau keutamaan-keutamaan yang memang sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan termasuk juga ancaman-ancaman yang ini pernah juga diperlihatkan secara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dimampukan ini. Amin. Untuk istiqomah berjamaah, Pak Ajengan. Baik, kaitan dengan aturan fikihnya nih Pak Ajengan, tadi kalau kita akan membicarakan syarat sah berjamaah secara fikih ini seperti apa nih, Mbak Ajengan? Ini dalam kitab Sapinah diantaranya dijelaskan tentang syarat berjamaah sholat. Ini yang pertama, alla ya'lama butlana sholati imamihi bihadasin aw ghairih. Bahwa makmum tidak boleh mengetahui batal sholatnya imam, baik dengan hadas atau dengan selain hadas. Dalam arti, apabila si makmum mengetahui bahwa imam telah batal, kemudian makmum terus mengikuti sholat imam, maka justru si makmum pun ikut batal sholatnya ya. Kalau ini bagaimana? Kalau dia tahu kesalahan imam, apakah harus misah atau harus bagaimana nih Pak Ajengan? Nah, makanya setelah tahu imam itu batal, tidak sah sholatnya, si makmum wajib cepat-cepat muparokoh. Jadi niat pisah dari imam. Niat pisah ya, cukup betul. Dalam hati niat aku pisah dari imam. Jadi masing-masing aja sholatnya. Karena jadi kalau terus mengikuti gerakan ya. Kalau terus mengikuti pada sudah tahu imam batal, justru si makmum pun ikut batal. Kalau niatnya misah tapi pergerakannya masih ngikutin itu gimana Pak Ajengan? Itu mau bukan niat pisah. Jadi udah, jadi kan kalau mungkin pisah, bacaannya ya beda panjang pendeknya mungkin gitu. Jadi jangan terus mengikuti kalau niat biasa seperti itu. Kalau tidak sengaja mengikut pergerakannya sama mah nggak masalah kalau nggak sengaja. Tapi kalau sengaja mengikuti berarti ya tetap batal ya, karena masih mengikuti pergerakan imam. Jadi harus pisah. Kemudian mungkin nanti setelah selesai sholat ngasih tahu imamnya ya bahwasanya wajib imamnya batal, misalnya kelihatan auratnya atau bagaimana, barangkali seperti itu ya. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, syaratnya seperti apa? Wa alla ya'taqida ujuba qada'iha alaih. Si makmum jangan menyangka bahwa sholat imam itu wajib dikodok lagi, wajib diulangi lagi. Ini gambaran si imamnya sholatnya sholat lihurmatil wakti. Sholat hanya menghormat waktu saja. Contoh seperti ini. Seseorang ketika mau mandi besar subuh, mungkin orang Jakarta biasanya tempat panas, nikah kepada orang Garutnya juga Cikajang, pusat dingin katanya. Ketika mau mandi besar pas subuh, merasa tidak sanggup karena saking dinginnya. Memasak air gasnya habis misalnya, atau malu. Malu dengan mertua yang baru mungkin ya, karena masih dengan mertua. Ya akhirnya bertayamum, padahal air ada, tapi tayamum.
Itu untuk menghormat waktu saja iya, barangkali ya. jadi karena tidak boleh nanti aja sholatnya siang, niat di kodo. Nah, tidak boleh sengaja mengakhirkan sholat tanpa ada udzur sholat. Kan udzur sholat satu tidur, yang kedua lupa. Ini kan tidak lupa, tidak tidur. Jadi tidak boleh sengaja mengakhirkan sholat. Maka silakan dengan tayamum. Nah, nanti setelah siang mandi besar, kemudian wajib kodok ya. Wajib kodok. Yang tadi mah hanya menghormat waktu supaya tidak dosa mengakhirkan sholat. Nah, kalau si makmum tahu, tadi tahu urutnya, si imamnya itu sholatnya sholat menghormat waktu. Nah, maka si makmumnya tidak sah sholatnya. Itu jadi jangan makmum ke dia gitu ya. Iya. Iya. Itu yang kedua. Iya. Baik. Yang ketiga gimana Pak Jingan? Ada 11 ini lumayan ya. Mungkin lah yang pokoknya aja ya nanti. Wa alla yakuna makmuman. Jadi si imam jangan orang yang sedang jadi makmum. Oh iya. Nah, mungkin banyaklah kalau terkadang ya, kalau ada orang di masjid nih, santri umpamanya atau orang yang masbuk, ketika imam salam, kemudian tadi ada masbuk 2 orang. Akhirnya yang 2 orang itu ketika masbuk bikin lagi apa berjamaah. Iya. Nah, kebetulan datang orang yang ketiga. Nah, karena yang tadi yang jadi imamnya mungkin nggak senang atau dianggapnya anak kecil, sedangkan jadi makmumnya dipercaya. Nah, kemudian si orang yang baru datang makmum kepada yang makmum, nah itu tidak sah. Iya. Atau mungkin kalau dalam gambaran salat berjamaah misalnya di pesantren, imamnya itu santri, kemudian makmumnya dewan guru. Nah, kemudian ada santri yang lain, saya mau ngemakmum ke dewan guru ini aja ya, sedang jadi makmum. Nah, seperti itu ya mungkin gambarannya ya. Oh iya, berarti karena makmum ya nggak boleh jadi imam pada waktu jadi makmumah gitu, kecuali kalau sudah selesai barangkali salatnya. Kecuali imam yang awas setelah salam ya baru boleh. Itu seperti itu. Yang keempat? Ya, yang keempat wala umian. Jadi si makmum tidak boleh berimam kepada orang yang ummi, yang bodoh. Ya, di wabil khususin dalam bacaan Fatihah, umpamanya si makmumnya sudah bisa lancar. Nah, imamnya mungkin bukan tidak ada lagi ya, karena ingin jadi imam padahal bacaan-bacanya banyak kesalahan. Iya. Termasuk mungkin syarat rukun sholatnya juga belum paham gitu barangkali. Jadi hanya keberanian saja. Dari segi bacaan, syarat rukunnya tidak tahu. Ya, ini kan khawatir nanti si imam pun karena tidak tahu. Contoh seperti begini, rupanya kalau jadi imam ya lupa tidak tasyahud awal, berdiri kepada rakaat yang ketiga. Sudah berdiri, sudah tegak, kata makmum subhanallah, balik lagi. Nah, itu kan batal ya. Karena kalau berdiri sudah rukun, tasyahud awal hukumnya sunat. Jadi sudah ke rukun yang wajib balik kepada yang sunat, itu batal. Itu kadang-kadang seperti itu. Makanya itu jangan yang umi. Kalau kondisinya punten panjangan, kalau seandainya di satu kondisi misalnya yang nggak ada lagi imam gitu, tapi memang berjamaah, ya si imam itu bacaannya nggak tahu, mungkin dia taruhlah kategori umi gitu ya, si makmumnya juga sama gitu. Kalau sama-sama umi begitu. Atau mungkin levelnya nggak terlalu jauh gitu. Ini seperti apa nih Pak Jingan? Ya, kalau sama-sama umi nggak apa-apa. Ini yang tadi, jadi istilahnya makmumnya yang qori, imamnya yang umi itu. Jadi makanya ada seleksi dulu ya untuk imam. Itu harus siap. Oke, itu yang keberapa tadi? Keempat ya? Keempat ya. Sekarang kelimanya? Wa alla yataqaddam alai fil mauqif. Si makmum jangan mendahului imam dalam tempatnya. Oh iya. Nah, itu kalau dalam tempat ini, kalau lagi berdiri yang dihitung itu tumit ya. Tumit. Jadi bukan jari tapi tumit. Sekalipun jarinya mendahului imam, kalau tumitnya di belakang masih aman. Sah ya. Mungkin imamnya yang kecilnya, makmumnya yang tinggi besar. Tumitnya memang si imam di depan, makmum di belakang, tapi jarinya mendahului karena lebih panjang gitu ya. Gitu. Yang penting tumitnya ya kalau pas berdiri. Kalau pas ruku atau sujud? Nah, kalau ruku sujud masih tetap tumit. Tapi kalau lagi sholatnya lagi duduk, yang diperhitungkan ini pantatnya.
Oh, Itu iya. walaupun si lutut mungkin lebih panjang si makmum. Itu. Jadi kalau mendahului itu tidak sah. Bagaimana kalau sejajar? Makruh hukumnya. Oh, tapi tetap sah ya? Sah, Sah, tapi tapi makruh. Tapi walaupun makruh tupawitu padilatal jamaah. Menghilangkan padilah berjamaah Nggak yang dapat tadi pahala berjamaah. yang 27 tadi. Ya, tapi sah mah sah, tapi nggak dapat pahala Iya, berjamaah. kalau Jadi amannya mah tetap agak belakang ya, walaupun beda taruhlah 10 cm atau ya, 15 makanya lah cm. satu jengkal, Satu jengkal dari imam mungkin itu aman. kalau makmumnya sendiri atau dua kiri kanan. Iya. Jangan sejajar apalagi mendahului gitu. Punten Pak Jeng, ini kalau kaitan dengan posisi sebelum dilanjut barangkali ya, posisi ketika contoh tadi makmumnya satu orang kan berarti di sebelah kanan ya. Ya. Sebelah kanan. Kalau makmumnya 2 orang laki-laki ini seperti apa Pak Jeng? Nah, jadi kalau berjamaah, kalau 2 orang, yang satu sebelah kanan imam, yang satu sebelah kiri imam. Oh gitu. Dan itu jangan jauh, cukup satu jengkal. Oh, satu jengkal. Nanti kalau datang yang ketiga, berarti di tengah. Di tengah yang ketiga. Nah, nanti yang 2 orang mundur. Jadi ukuran supaya pas untuk sujud, bisa untuk sujud atau ruku itu. Ya gitu ya. Kalau ini, kalau seandainya makmum tadi itu ada, misalnya di rumah nih, ada suami, anak laki-laki sama istri gitu. Misalnya, ini kira-kira posisi seperti apa Pak Jengan? Nah, yuk untuk istri perempuan ya di belakang laki-laki. Di belakang ya. Ya, jadi walaupun di rumah nggak sejajar dengan anak laki-laki tadi. Enggak. Walaupun di rumah ya, tapi tetap dipisahkan. Jadi dengan mahramnya. Suami di depan, kemudian anak laki-laki di belakang sedikit sebelah kanan mungkin ya. Iya. Si istri di sebelah kiri. Ya, itu si istri. Nah, memang kalau di rumah kan itu dengan mahramnya, tapi lebih baiknya di belakangnya, gitu. Di belakangnya aja. Ya, jadi posisi sebelah kiri di belakang mungkin ya, atau di sebelah kanan juga. Oh, belah jadi kanan. seolah-olah itu sop yang keduanya, gitu. Oh, jadi bukan di sebelah kirinya ya? Ya, tapi kalau disejajar pun, tadi kalau anak dengan istrinya nggak apa-apa. Jadi yang dijaganya kan mahramnya tadi. Oh iya, betul. Jadi kalau sejajar tidak apa-apa, itu hanya keutamaan-keutamaan saja. Ya. Kalau yang bukan mahram baru di belakang gitu ya. Seperti itu. Oke, siap. Dilanjut Pak, jangan gimana? Nah, ini tadi masalah posisinya. Bagaimana kalau langsung banyak sudah di masjid banyak? Itu yang pertama itu dari belakang imam ke sebelah kanan. Oh iya. Baru ke sebelah kiri. Jangan ini masih kosong di kanan karena dekat pintu supaya mudah lari. Mudah lari sama dapat besar angin. Nah, itu sama. Jadi kalau di sini masih kosong kemudian mengisi yang kanan itu juga makruh sama. Tapi walaupun makruh tupawitu padilatal jamaah mengurangi fadilah ya. Kan menghilangkan itu. Menghilangkan ya. Tidak dapat pahala. Ya kan, dapat pahala berjamaah hanya sah berjamaah, tapi tidak dapat pahala berjamaah. Rugi ya. Ya sama dengan di depan masih ada yang kosong, makanya kita yang di belakangnya sama itu juga sah, hanya makruh. Tapi dengan makruh tupawitu padilatal jamaah, menghilangkan fadilah yang 27 tadi. Ya rugi lah. Rugi. Iya. Baik Pak Jengan, dilanjut ya. Jadi bahasa Sunda ini. Ya, selanjutnya wa ayya'lama intiqolati imamihi. Si makmum harus mengetahui gerak-gerik si imam. Mengetahui itu harus melihat apa cukup dengan mendengar atau bagaimana? Nah, ini tergantung. Kalau yang pas di belakang imam ya melihat langsung pada imam. Atau di yang sebelah kanan, imam tidak kelihatan karena di mimbar. Cukup mengetahui gerakan si makmum yang di pinggir kita. Iya, makmum yang di sebelahnya ya. Atau ini yang terhalang dengan suara. Suara ya. Ya, suara imam atau suara mubalik gitu. Itu yang penting mengetahui gerak-gerik. Nah, makanya ini mubalik jangan sampai suara mubalik pelan, lebih keras suara imam. Atau baliknya mungkin belum paham, sehingga khawatirnya seperti ini. Dalam bacaan takbir ketika imam kan Allahu Akbar, kan ada yang suka panjang ya Allah. Nah, itu si mubalik jangan dulu Akbar, nanti khawatir imam lagi Allahu Akbar yang panjang, makmum Allahu Akbar. Jadi itu tidak sah si makmum membarengi dalam takbir. Takbiratul ihram bareng mah enggak sah ya? Ya, enggak sah.
Iya, Jadi seharusnya harus, setelah rohnya Allahu Akbar, baru si makmum Allahu ya, Akbar. atau Seperti mubalik itu. baru takbir gitu. Nah, Ya. itu seperti Jadi itu. memang harus paham juga ya si mubalik gitu. Iya. Iya. Ya Pak, jangan. Mangga dilajeng. Yang selanjutnya wa ayyajtami'a fi masjidin aw fi salasimi'ati dira'in takriban. Jadi maksudnya harus imam itu harus dalam satu bangunan. Ya kalau masjid ya di masjid. Nah, bagaimana kalau yang di luar? Seperti yang di luar, ya boleh juga di luar. Begitu. Tapi yang tadi dihitung sah. Kalau di sini 300 sikut mungkin ya 150 meter lah ya, itu. Kurang lebih. Dari pintu. Itu, dari pintu apa dari makmum terakhir? Dari pintu. Oh, dari Hitungnya pintu, ini misalnya dari pintu masjid, contoh ya pokoknya jangan lebih lah dari 150 meter itu masih sah berjamaah. Tapi tetap kalau di depan masih kosong, kita di luar dan tidak ada alasan, tadi tidak dapat pahala berjamaah. Ini hanya sah saja. Iya. Ya makanya supaya dapat pahala ya masuk dulu ke masjid. Ya. Kecuali ada tugas-tugas sesuai dengan yang tadi lain. ya, dengan kecuali itu. kalau memang dia sedang bertugas jaga atau seperti apa gitu ya. Keamanan lah. Iya. Ya enggak apa-apa itu mah ada pahala yang lain. Iya. Tapi kalau ini supaya cepat pulang, lagi sholat Jumatan, kan dalam Jumat kan disyaratkan berjamaah, Iya, betul. tapi di depan masih kosong, biasanya numpuk di dekat pintu. Nah, Iya. itu. Ya kalau Jumatnya sah saja, karena kan syarat berjamaah udah cukup. Tapi untuk padilah berjamaah atau tidak dapat. Ya. Dapat. Nah, itu dirugi lah intinya. Itu yang keberapa barusan ya? Tadi yang ke-7 ya. Yang ke-7 ya. Sekarang yang ke-8 ya. Wa ayyan wiyal qudwah awil jamaah. Ini syaratnya si makmum harus niat. Niat bermakmum atau niat berjamaah yang jadi biasa. ada niat makmuman begitu ya. Usolli fardhu makmuman atau usolli fardhu jamaatan. Nah, kenapa harus niat berjamaah atau nanti makmum? Itu namanya robit yang menghubungkan sholat makmum pada imam. Iya, mengikatkan yang mengikat ya kalau kereta mah antara gerbong tuh ke lokomotif. Nah, itu. Sehingga kalau tidak kalau tidak pakai makmuman, sholatnya mengikuti gerakan imam, ya nggak ada robitnya ya. Nggak ada robit. Nggak ada pengikatnya. Bahkan ada yang membatalkan itu. Oh, batal ya. Batal karena kan tidak niat makmum. Gerakan mengikuti. Makanya ini syarat tadi. Ini syarat si makmum niat jadi makmum. Jadi pakai makmuman atau jamaatan ya. Atau jamaatan. Kalau imamnya sendiri itu nggak harus niat jadi imam. Harus niat jadi imam. Nah, untuk sholat fardu yang biasa, untuk imam tidak disyaratkan. Dalam arti si imam tetap sah. Walaupun imam tidak niat jadi imam. Tetap sah untuk si imam. Dapat fadilah berjamaah? Oh, tidak. Oh, nggak dapat ya? Hanya sah saja. Sah. Karena imam itu sholatnya istiqlaliyah. Jadi merdeka lah. Bagaikan lokomotif kereta kan, walaupun tidak ada gerbong, ya lokomotif jalan. Nah, itu. Tapi lokomotif kalau ingin jalan harus ada yang ada gerbongnya. Nah, itu ya ada yang menyambungkan. Gitu. Begitupun sholat berjamaah. Kalau makmum ingin sah berjamaah, maka harus niat tadi makmuman atau jamaatan ya. Nah, kalau imam tidak disyaratkan niat jadi imam, maksudnya sah, tapi tidak dapat pahala berjamaah kecuali sholat Jumat ya. Sholat Jumat yang memang wajib berjamaah ya, harus niat imaman ya. Itu. Baik Pak, jangan itu yang ke-8, yang ke-9. Nah, mungkin ini sebelum ke-9, mungkin bagaimana kalau ada orang yang munfarid ya. Oh iya. Munfarid, kemudian tiba-tiba ada yang mau berjamaah. Nah, ini biasanya suka mukul punggung nih. Pundak tepuk gitu ya. Nah, itu tidak boleh ya, tidak boleh. Karena apalagi sampai membuat was-was. Iya, kadang kaget. Iya, buat kaget. Itu tidak boleh, bahkan kalau sampai kaget si orang yang salah itu haram juga. Nah, bagaimana caranya supaya imam tahu ada makmum? Ya tadi karena sendiri ya jaraknya satu jengkal aja. Pasti si imam tahu ada yang mengikuti ya. Nah, itu tadi si makmum niat makmuman. Nah, bagaimana si imam? Kan tadi belum niat berjamaah. Supaya dapat pahala tinggal niat di tengah sholat. Tapi jangan usoli. Cukuplah dengan rasa kita
niat kita jadi imam. Sudah. Oh, iya. Kalau niat usolli lagi mengulangi lagi ya? Batal itu. Iya. Jadi dapat pahala. Jadi robitnya itu bukan dengan menepuk pundak ya, tapi dengan kata makmuman atau jamaatan. Dan posisinya kalau bisa memang di sebelah kanan kalau sendirian gitu ya. Yeah. Kalau sendirian, kecuali kalau banyakan ya langsung berbaris begini di belakang, nanti kan pasti si imam juga akan ngeh gitu ketika diikuti oleh banyak orang gitu ya. Itu kan kalau menepuk itu mungkin tujuannya supaya imam tahu gitu. Padahal dengan posisi tadi dekat juga insya Allah akan tahu seperti itu. Siap, panjangan. Yang lanjut mungkin ya, yang ke-9. Wa ayyatawafaqa nadmu sholatihima. Jadi antara sholat makmum dan sholat si imam harus sama susunan sholatnya. Ya sesuai ya. Ya sesuai. Ini yang tidak sah, yang beda susunan. Contoh sholat gerhana. Iya. Itu kan 2 ruku ya. Iya. Dalam 1 rakaat 2 kali ruku 2 kali berdiri. Nah itu tidak boleh. Imamnya mungkin sholat gerhana, makmumnya sholat duhur umpamanya. Atau sholat kalau malam isya. Karena beda susunan. Atau imamnya sholat jenazah. Itu kan tidak ada ruku sujud. Tidak sah. Iya. Kalau beda rakaat, panjangan misal ini ada misalnya di masjid, kita masuk masjid, ada orang lagi sholat ya, kita tiba-tiba makmum aja sama dia gitu ya, dikiranya sholat zuhur, ternyata dia sholat ba'diyah misalnya. Otomatis kan itu beda ya, satu sholat wajib, satu sholat sunat, kemudian rakaatnya juga berbeda. Kalau susunannya mungkin masih sama tadi, rakaatnya berbeda, dia 2 rakaat, kita 4 rakaat. Ini seperti apa Pak Anjingan? Ini dalam Syarah Sapinah ya juga dijelaskan boleh-boleh saja, sah-sah saja. Boleh ya. Jadi walaupun beda rakaat, mungkin imamnya sholat isya, makmumnya qada sholat maghrib umpamanya. Oh iya. Nah, silahkan. Bahkan imamnya sunat, makmumnya fardu juga masih sah. Ini dalam Syarah Kitab Sapinah. Kalau punten panjenengan sini, kalau tadi imamnya sholat maghrib, isya kan 4 rakaat tuh. Iya. Makmumnya qada maghrib 3 rakaat. Berarti nanti pas rakaat ketiga si imam berdiri, dia mufarokoh berarti. Nah, ini ada 2 cara ya. Jadi boleh begini, ketika rakaat yang keempatnya untuk imamnya berdiri, nah, maka si makmum tadi karena maghrib 3 rakaat langsung tasyahud akhir. Iya. Itu. Terus bacaannya menunggu sampai nanti imam juga tasyahud akhir. Jadi nunggu ya. Ya, diperpanjang gitu. Tapi nggak boleh ngelamun ya, tapi baca aja gitu. Tidak boleh ngelamun karena la suku tapi sholat, tidak ada boleh meneng ya dalam sholat. Jadi silakan, kan dalam sholat itu ada bacaan-bacaan yang dibolehkan selain bacaan-bacaan yang baku. 1 dengan bacaan Al-Quran, 2 bacaan zikir, 3 doa. Umpamanya sudah fil alamina innaka hamidum majid, si imam masih berdiri, silahkanlah mau zikir la ilaha illallah. Yang penting tidak ada berhenti dari bacaan. Oh, jadi bisa menunggu si imam di tahiyat akhir ya? Atau muparokoh. Nah, imam ke atas, kita niat pisah dalam hati, niat aku pisah dari imam. Nah, kita mah tasyahud akhir salam duluan. Itu bisa seperti itu. Luar biasa, alhamdulillah. Baik, dilanjut Panjenengan, Pak. Wa alla yukhalifahu fi sunnatin fahsyatil mukhalafah. Jadi si imam dengan makmum atau makmum kepada imam tidak boleh beda ya dalam gerakan-gerakan yang sunat, tapi walaupun sunat itu dianggap berbahaya lah kalau contoh begini, imamnya sujud tilawah. Oh iya. Si makmum berdiri. Saya mungkin tidak mau. Itu batal walaupun hukumnya sunat tilawah. Itu. Jadi kalau seandainya ini kayak contohnya mungkin ya. Contohnya ketika taruhlah sholat duhur ya. Sholat duhur 4 rakaat. Kita makmumnya dari rakaat ketiga mungkin. Jadi nanti ketika imam salam kita kan berdiri. Ternyata mungkin imamnya ada kesalahan sehingga dia sujud sahwi. Ya, sujud sahwi sebelum salam itu sujud sahwi. Nah, kalau sujud sahwi kan sunnah itu. Terus kita nggak mau sujud sahwi, kita berdiri aja tanpa niat mufarokoh atau bagaimana, itu batal itu Pak? Batal. Karena begini, kalau si makmum yang masbuk ya,
imam belum salam sudah beri itu batal. Jadi minimal harus sampai assalamualaikum. Mimnya assalamualaikum berarti sudah keluar dari sholat. Nah baru boleh. Sunatnya setelah beres salam yang kedua. Sehingga baru juga assalam. Nah, baru imam sudah makmum sudah berdiri itu batal juga sholatnya. Sama jadi, dengan tadi si naik mobil belum berhenti kita loncat kan celaka. Jadi tadi ketika taruhlah walaupun makmum nggak berbuat kesalahan, ketika imamnya sujud sahwi, ya dia ikut aja sujud sahwi. Karena itu walaupun hukumnya sunat, karena kita jadi makmum, ya wajib turut pada imam. Sabda Rasul, innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Sesungguhnya jadikan itu supaya diikuti ya. Gitu. Kalau lagi Pak Jingan ini punten. Kalau seandainya tadi imamnya sujud sahwi, kita duduk aja. Nggak sujud sahwi. Nanti imamnya salam baru kita berdiri. Itu gimana? Nah, itu yang batal di sini walaupun sunat. Walaupun sunat batal ya. Ini termasuk jadi mengingkari lah, tidak ikut. Jadi tadi walaupun sunat, memang sunat tadi, tapi untuk si makmum, jadi wajib turutnya. Tadi hadisnya innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Sesungguhnya jadikan itu supaya diikuti. Itu. Ya, alhamdulillah ini banyak ilmu baru ini Pak Jingan. Itu yang ke-10 barangkali ya? 10. Terakhir sekarang yang ke-11. Alhamdulillah. Yang terakhir wa ayyutabi'ahu. Jadi makmum harus mengikuti kepada imam. Jangan membarengi apalagi mendahului. Yang tadi. Kalau membarengi makruh begitu ya. Kalau membarengi makruh, tapi walaupun makruh tupawitu fadilatal jamaah hilang. Kecuali memang ada beberapa hal yang memang boleh bareng ya, Pak Jingan ya. Nah ini membarengi imam kan kepada makmum kepada imam kan ini di dalam syaratnya ada 5 ya. Jadi ada yang haram, ada yang makruh, sunat, wajib, ada yang jaiz. Ini hukum membarengi makmum pada imam. Yang haram tadi ketika takbiratul ihram itu jelas tidak sah. Artinya haram berarti tidak sah sholatnya. Tidak sah sholatnya. Yang kedua yang makruh. Nah ini dari gerakan-gerakan rukun fi'li itu makruh. Misalnya dia imam ruku udah buru-buru bareng gitu ya. Imam masih berdiri ini mendahului itunya. Itu mendahului ya. Mendahului. Ini kok membarengi aja sudah makruh ya. Yang ketiga tadi ini haram, barusan makruh. Nah ini ada yang wajib membarengi. Ini menurut pendapat Imam Syafi'i seperti sholat tarawih dulu ya ketika cepat. Sehingga ketika imam baca Fatihah kita belum. Nah ketika imam setelah Fatihah baca surat yang pendek diperkirakan tidak akan keburu. Maka wajib barengnya baca Fatihah. Itu menurut pendapat Imam Syafi'i karena wajib baca Fatihah makmum juga. Amannya tarawihnya santai ya? Ya santai sesuai dengan namanya tarawih. Nyantai. Santai gitu. Gitu. Itu yang wajib. Kalau yang sunnah? Nah, yang sunat itu ketika bacaan amin. Jadi Robi pilih amin. Jadi sunat antara amin makmum dan amin imam itu sunat. Betul. Yang terakhir jaiz. Yang jaiz itu tadi menulis dalam rukun-rukun qauli mungkin membarengi dalam rukun qauli ya. Kayak baca tasbih ketika ruku mungkin ya. Itu kan. Atau ketika sujud barangkali. Ya itu mah jaiz. Jadi harus mengikuti. Baik, alhamdulillah ini Pak Jingan ada 11 nih ya. 11 syarat sah berjamaah. Ini sobat IDTV dimanapun berada. Alhamdulillah ini ke-11-11-nya sudah dikupas tuntas ini oleh Pak Jingan Jalal. Nanti barangkali di kesimpulan akan disampaikan oleh Pak Jingan Jalal seperti apa, termasuk juga tadi kaitan dengan keutamaan fadilah berjamaah, termasuk juga kaitan dengan ancaman-ancaman berjamaah. Nah maka mudah-mudahan ini menjadi wawasan baru, keilmuan baru buat kita, termasuk juga menjadi semangat dan motivasi baru buat kita agar senantiasa menjaga sholat berjamaah kita, termasuk memperbaiki tata cara sholat berjamaah kita agar kita nggak kehilangan yang 27 derajat minimalnya seperti itu. Baik Pak Jingan, ini barangkali di akhir sesi ini ada kesimpulan yang akan disampaikan gitu
kaitan dengan sholat berjamaah ini, Mangga. Baik nih, kesimpulan di akhir ya, mudah-mudahan dengan penjelasan tentang syarat sah berjamaah yang paling utama mudah-mudahan menjadi motivasi kita berjamaah, terutama untuk saya sendiri lah itu. Jadi biasanya kalau sudah disampaikan kalau tidak diamalkan kan malu. Nah, itu mudah-mudahan jadi motivasi untuk diri sendiri, dan mudah-mudahan seluruh yang pendengar semua kita meningkatkan amal ibadah berjamaah. Tadi fadilah-fadilahnya ya, walaupun ada yang berpendapat sunat, tapi kita jangan melihat hukum, tapi melihat yang punya hukum termasuk bagian dari ihtiyat ya, kalau menghindari ancaman-ancaman juga itu kan kehati-hatian kita. Kemudian dari syarat sah berjamaah tadi ada 11, tapi ini kalau diulangi lagi banyak. Yang penting tadi harus ada niat ya, niat jadi makmum, usolli fardhu makmuman umpamanya, atau usolli fardhu jamaatan. Kemudian tadi harus mengikuti, jangan membarengi. Nah, tadi karena sabda Rasul dijadikan itu supaya diikuti. Karena walaupun kita berjamaah tapi selalu membarengi apalagi mendahului, nah itu tidak ada pahala. Fadilah berjamaah yang bahkan bisa jadi batal kalau dua rukun fi'li berturut-turut mendahului jadi batal seperti itu. Subhanallah. Oke, terima kasih Pak Jengan, begitu jelas yang disampaikan. Sobat IDTV dimanapun berada, kami ucapkan terima kasih kepada Sobat IDTV yang terus mengikuti kajian kita di podcast Indonesia TV ini. Juga Pak Jengan, terima kasih atas kehadirannya di studio podcast Indonesia TV ini. Mudah-mudahan bisa bertemu lagi, kita sharing ilmu lagi barangkali dengan Sobat IDTV dimanapun berada. Terima kasih Pak Jengan, selamat beraktivitas, mudah-mudahan senantiasa disehatkan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, Sobat IDTV dimanapun berada, alhamdulillah berakhir sudah sesi kita di kali ini. Insya Allah kita akan lanjutkan lagi dengan materi-materi yang lain yang tentunya menarik ya, akan kita kupas kaitan dengan bab fikih ataupun bab-bab yang lain yang tentunya ini harus menjadi motivasi kita untuk lebih menggali ilmu-ilmu Allah yang begitu luas. Ya, kalau semakin kita gali, semakin kita banyak butuh ini kepada ilmu-ilmu Allah. Oke, itu saja yang dapat disampaikan. Akhirnya saya Cecep Hidayatullah mohon undur diri. Insyaallah mudah-mudahan kita bisa berjumpa di lain kesempatan. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.